Halo guys, Nimo di sini dan kali ini gue bakalan bawain alur cerita dari One Piece episode 1133. Dan alur cerita di episode ini akan menceritakan perjalanan Kuma menjelajahi dunia demi bisa menyembuhkan Bonnie. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal episode memperlihatkan si Kuma yang berusaha menyelamatkan warga desa dari kebakaran. Di sini terlihat si Kuma memaksakan diri ingin menyelamatkan semua orang, padahal api berkobar di mana-mana. Warga yang lihatnya pun khawatir takut si Kuma ikut terbakar. Lalu Shin pun beralih ke si Raja Bekori saat dia berencana membakar wilayah timur. Jadi si Raja Bekori melakukan ini itu untuk efisiensi dan untuk menarik perhatian Tenryubito agar negerinya itu makmur. Terlihat di sini para warga mendemo si Raja Biadab ini. Terus si Raja Bekori menyuruh pasukannya membunuh beberapa orang pendemo dan nyuruh mengatakan yang gak setuju sama kebijakannya disuruh maju ke depan untuk dibunuh. Terus tiba-tiba ada seseorang yang datang menghampiri para pasukan raja itu. Terlihat para pasukan ini sangat ketakutan dan mengancam akan mengeksekusinya. Dan ternyata itu adalah Kuma dengan penuh amarah. Lalu Shin pun beralih ke gereja. Di sini para warga sedang merawat warga lain yang terluka dan mereka menyuruh Bonnie jangan terkena sinar matahari. Dan di sini si Bonnie terlihat sangat khawatir karena dia baru pertama kali melihat ayahnya semarah ini. Balik lagi ke si Kuma. Di sini si Kuma itu sedang mengamuk. Si raja terlihat sangat ketakutan dan mengancam Kuma berkali-kali. Kalau yang melawan raja akan dihukum sangat berat dan kerajaan beserta rajanya pun dihancurkan si Kuma. Dan di sini tercatat dalam sejarah sebagai revolusi dari satu orang di kerajaan Sorbet. Lalu Shin pun beralih ke Marijoa yang di sini memperlihatkan seseorang melapor ke Gorose Saturnus kalau kerajaan Sorbet itu memiliki raja baru. Lalu Saturnus nanya, kali ini siapa rajanya? Lalu Shin pun beralih ke kerajaan Sorbet. Di sini semua warga setuju dan sangat mendukung Kuma menjadi raja baru. Dan ya mau gak mau Kuma pun menjadi raja, tapi masih tinggal di gerejanya dan masih mengobati para warga yang sakit seperti biasa. Si Kuma yang disebut raja sama para warga pun mengatakan jangan menyebutnya kayak gitu karena dia itu hanya wajah negara ini saja dan raja sebenarnya adalah Bulldog San. Dan Bulldog ini adalah raja lama dulu dari kerajaan Sorbet dan para warga di sini itu tidak masalah karena tidak terlalu buruk juga dan hati para warga di sini merasa puas. Terus tiba-tiba ada cewek dewasa yang berlari-lari di gereja. Semua orang pun di sini keheranan siapa itu dan sangat mirip sekali dengan Gini. Kuma yang lihatnya mirip Gini pun syok. Di sini wanita ini ngomong seolah-olah kenal dengan Kuma dan temannya. Dan wanita ini di sini itu lagi latihan meningkatkan staminanya karena katanya mau berlayar ke Cakrawala saat umurnya 10 tahun. Jadi dia itu ingin meningkatkan staminanya. Lalu dia pun melihat cermin dan keheranan lalu berteriak kaget dan semua orang pun sadar dan syok kalau itu Bonnie dan bertanya-tanya kapan dia memakan buah iblis. Ya dan ternyata benar si Bonnie ini itu memakan buah iblis yang dimana namanya adalah Modomodonomi dan mereka keheranan kapan dia menemukannya. Dan Bonnie pun di sini disuruh mencoba kekuatannya lagi. Tapi Kuma nyuruh jangan melakukannya karena tubuhnya itu belum mampu. Terus tiba-tiba ada warga datang dan mengatakan kalau Bulldog San ingin bertemu. Lalu di sini Bonnie pun berhasil menggunakan buah iblisnya dan berubah jadi tua. Teman Kuma pun di sini kaget lihatnya. Tapi ya Bonnie di sini gak bisa pakai dalam jangka waktu yang lama. Mungkin karena belum terlalu lihai memakai buah iblisnya. Terus di sini si Bonnie pun menghampiri Bulldog San dan nanya dia siapa. Bulldog San pun di sini menjawab pasti kau putri Bonnie dan dia memperkenalkan diri sebagai penasihat ayahnya. Dan dia datang ke sini itu membawa berita penting. Terus tiba-tiba Bulldog sadar bahwa mereka sudah bertemu ibunya yang merupakan mantan ratu bernama Connie. Dan ternyata yang digendong teman si Kuma tadi merupakan Ratu Connie, bukan Bonnie yang memakai kekuatan. Dan mereka ini di sini benar-benar mirip ketika versi tua. Dan Bulldog pun di sini menyampaikan berita tentang Kuma. Di sini terlihat si Kuma itu dijelek-jelekan. Di sini dijelaskan
kalau Kuma sudah membakar desa dan merebut tahta dengan paksa. Ya di sini terlihat si Kuma itu difitnah. Teman-teman Kuma pun marah lihat berita ini. Dan berita ini juga sebagai bukti kalau Raja Bekori masih mendapatkan dukungan dari pemerintah dunia. Dan pasti Raja Bekori akan mencoba merebut kembali tahtanya. Bahkan Bulog di sini mendapatkan kabar kalau kapal tempur Raja Bekori sudah bersiaga. Kuma yang dengarnya pun terdiam. Terlihat di sini para warga ketakutan dengarnya dan gak mau melihat Raja Bekori lagi. Dan kalau dia kembali pasti akan membunuh mereka. Kuma pun di sini setuju dengan perkataan para warga. Dan Kuma juga di sini tidak akan membiarkan Raja Bekori kembali ke kerajaan Sorbet. Dan Kuma pun di sini bersiap jika Raja Bekori kembali. Dan Kuma yakin kalau dia akan diburu seperti kriminal. Dan ya si Kuma di sini gak bisa tetap tinggal di sana dan meminta Bulldogs menggantikannya sebagai raja sampai situasi berjalan normal kembali, dan meminta tolong juga jaga Bonnie karena gereja tidak akan aman lagi. Ya dan Bulldog pun di sini paham dan dia akan membuat rumah baru untuk melindungi Bonnie dari sumber cahaya. Terus Kuma pun ngomong sama si Bonnie kalau dia akan kembali secepat mungkin dan menyuruhnya jadi gadis yang baik. Tapi ternyata si Kuma itu salah gendong. Itu bukan Bonnie tapi ibunya Bulldogs-an. Ya karena benar-benar mirip si Bonnie versi tua sih. Lalu si Bonnie pun ngomong kalau ayahnya pergi dia akan kesepian. Lalu Shin pun memperlihatkan Kuma yang menghentikan armada besar angkatan laut sendirian. Dan armada ini itu dipimpin oleh Raja Bekori. Dan Raja Bekori di sini menyuruh pasukan angkatan laut ini menyerang Kuma. Terlihat Raja Bekori sangat marah dan Kuma mengatakan, "Apa kau tidak punya malu? Berani-beraninya dia menunjukkan wajahnya lagi di sini." Dan Kuma pun di sini berhasil menenggelamkan seluruh armada angkatan laut yang menyerang. Dan setelah kejadian itu Kuma pun pergi ke laut. Padahal ya Kuma itu cuma berpetualang untuk mencari cara mengobati Bonnie, bukan untuk jadi bajak laut. Dan dengan kekuatan besarnya itu malah memperburuk namanya dan menyebar sangat cepat, yang membuat Kuma sekarang mempunyai bounty buronan. Lalu Shin pun memperlihatkan Bonnie yang sedang sedih karena kangen kepada ayahnya. Ibunya Bulldog pun di sini mengatakan untuk mengerti ayahnya karena dia sudah menyelamatkan kita semua dan dia adalah seorang pahlawan. Tapi di sini Bonnie gak peduli karena tetap aja Kuma adalah ayahnya. Lalu si Bonnie pun di sini diperlihatkan senang karena menurutnya saat usianya 10 tahun dia akan sembuh dan setelah itu dia akan menjadi bajak laut. Lalu Bonnie pun di sini direspon, "Ya tunggu aja." Dan si Bonnie pun mengatakan lagi kalau sekarang dia mau jadi dewasa, kalau dia mau sekarang pun bisa. Lalu kita pun diperlihatkan Kuma yang menjelajah dunia untuk mencari cara menyembuhkan Bonnie. Tempat pertama yang Kuma kunjungi adalah pulau yang Chopper tempati selama time skip. Dan di sana si Kuma tidak menemukan solusi. Lalu selanjutnya ke pulau yang dulu ditempati Zoro selama time skip. Tapi di perjalanan dia ketemu pemburu hadiah yang sekarang merupakan armada Luffy. Ya dan kapal mereka pun dengan mudahnya dihancurkan Kuma. Terus selanjutnya ke pulau yang Franky tempati saat time skip dan belum juga menemukan solusinya. Bahkan setelah berbagai tempat lainnya yang pernah kru SHP lain tempati saat time skip, Kuma masih belum menemukan solusi. Ya jadi ini alasan Kuma bisa mengirim kru SHP ke berbagai tempat di belahan dunia karena dia sendiri pernah mendatangi pulau-pulau itu. Jadinya ya Kuma bisa mengirim kru SHP ke sana. Kalau ke tempat yang belum pernah si Kuma kunjungi, ya si Kuma gak akan bisa mengirim seseorang ke tempat yang belum pernah. Dan ketika Kuma mulai pasrah dan bingung harus kemana lagi, dia gak sengaja bertemu dengan kapal pasukan revolusi. Dan dia di sini disambut para anggota baru pasukan revolusi, yaitu Morley dan Belobeti, yang sekarang merupakan komandan pasukan revolusi. Si Kuma di sini mampir dan ngobrol-ngobrol di kapal pasukan revolusi. Terus si Dragon di sini ngasih tahu si Kuma kalau Ivankov dan Inajuma tertangkap dan dimasukkan penjara. Terus si Dragon di sini nanya bagaimana dengan kabarnya. Karena si Dragon dapat berita kalau si Kuma dapat julukan Raja Tirani dan Bajak Laut. Si Kuma pun membalas dengan santai,
Kalau orang selalu berubah, terus si Belobetti ngomong kalau pasukan revolusi gak ada yang menanggapi artikel itu serius. Terus si Belobetti pun ngomong lagi, bagaimana kalau dia menjadi kapten pasukan timur? Si Kuma pun membalas, kenapa nanya kepadanya? Si Belobetti membalas, karena Dragon gak mau memberikan posisi lama gini tanpa seizin si Kuma. Si Kuma pun membalas, kalau wanita berlidah tajam sepertinya mau memimpin pasukan timur, si Kuma gak keberatan. Belobetti pun di sini senang. Terus Dragon ngomong kalau Sabo dan Koala ingin bertemu dengannya dan ngomong kalau pasukan revolusi muda mereka menjadi semakin kuat dan Dragon ingin Kuma melihat sudah seberapa kuat mereka. Terus si Kuma pun ngomong saat menjelajahi dunia dia sering berpikir apa yang akan Dragon lakukan di sini dan Kuma mengatakan jujur aja kalau dia ingin kembali ke pasukan revolusi tapi ya gak bisa karena Bonnie. Terus Kuma nanya apakah Dragon tahu ilmuwan angkatan laut yang bernama Pegapang. Si Dragon menjawab kalau dulu terjadi sebuah insiden dan ilmuwan itu harus berpindah lab dan akan sulit menghubungi orang sepertinya. Tapi Dragon yakin saat ini penjagaan Pegapang tidak terlalu ketat dan si Kuma pun di sini pamit akan mencari Pegapang. Di sini Kuma berterima kasih atas petunjuknya karena sebelumnya Kuma itu hampir menyerah dan sekarang gak akan terlalu enggan lagi. Dan ketika Bonnie sembuh, Kuma akan ikut bersama Dragon lagi. Dragon pun membalas, pergilah kemana angin membawamu kawan. Lalu Shin pun beralih ke Bonnie yang sedang berlatih. Terus Kuma pun datang dan memuji Bonnie hebat sekali. Melihat ayahnya pulang, Bonnie pun jelas sangat senang. Lalu Shin pun beralih ke Egghead. Ya di sini ternyata Kuma sudah berhasil menemukan Pegapang. Terus si Bonnie nanya kalau mereka mau kemana. Si Kuma membalas mau memeriksa si Bonnie dan mengatakan kalau dokter ini hanya mau memeriksanya sebelum si Bonnie sembuh. Lalu Kuma dan Pegapang pun di sini bertemu. Di sini Pegapang kaget karena Kuma yang gede dan mengatakan orang itu memang ada bermacam-macam ukuran ya. Terus si Kuma pun membalas, lucu sekali, lihat dirimu, aku pun berpikir seperti itu. Si Bonnie yang lihat kepala Pegapang pun merasa seram karena sangat gede. Si Pegapang yang kagum dengan tubuh si Kuma pun meminta si Kuma biar diteliti olehnya. Dan ini itu demi perkembangan sains. Terus si Pegapang pun menilai si Bonnie seperti anak nakal dan sedikit kenakalan menurutnya gak apa-apa. Terus si Kuma di sini ngasih tahu penyakit dari si Bonnie dan si Pegapang pun membalas kalau dia bisa menyembuhkannya. Si Kuma pun kaget dengarnya dan si Pegapang di sini akan menyembuhkan Bonnie dengan metode yang gak pernah dipakai di bidang medis atau lebih tepatnya transplantasi sel batang. Terus si Pegapang di sini menjelaskan dengan lama dan biaya menyembuhkannya seperti membuat robot. Si Kuma membalas apakah si Pegapang mau mengubah si Bonnie jadi robot. Pegapang pun membalas tidak. Pegapang hanya membandingkan waktu dan biayanya saja. Terus ketika Pegapang memeriksa hasil penelitian tubuh Kuma, seketika Pegapang sangat kaget karena dia baru tahu kalau Kuma berasal dari ras Bukaner. Kuma pun membalas iya dan si Pegapang pun ngomong lagi. Kalau si Kuma tahu kan si Pegapang bekerja untuk pemerintah dunia. Kuma pun membalas kalau dia percaya dengan Dragon. Terus nanya, kenapa Pegapang ingin mengambil darahnya? Pegapang membalas, dia tidak punya cukup sampel untuk menjelaskan secara detail. Si Kuma pun di sini kaget ketika tahu dia akan dikloning oleh Pegapang. Pegapang pun di sini menjelaskan bahwa selama ini dia mencari model sempurna untuk proyek prajurit kloningannya. Terus si Pegapang pun di sini menawarkan kesepakatan jika si Kuma mau mendonorkan darahnya dan memberikan izin untuk membuat kloningannya menjadi prajurit, maka Pegapang akan membebaskan semua biaya medis untuk menyembuhkan Bonnie. Terus nanya saat ini tidak punya uang kan? Kuma pun membalas kalau dia tidak bisa menolak tawaran itu. Terus nanya apa yang akan Pegapang lakukan dengan prajurit kloningannya dan apakah kloningannya itu akan jadi seperti marinir? Pegapang menjawab sebagian besar begitu. Terus nanya apakah Kuma pernah dengar soal energi elektromagnetis? Jadi prajurit kloningannya itu akan memiliki tubuh yang sangat kuat, bahkan bisa menahan peluru dan akan jadi pahlawan yang melindungi yang lemah dan tak berdaya. Dan kalau bisa membuat prajurit ini menembakkan laser juga, maka para bajak
laut akan ketakutan di hadapan kekuatan ini. Dan para penjahat itu gak punya pilihan lain selain menyerah. Dan prajurit klon ini akan jadi pahlawan masa depan. Dan potensinya juga gak ada batasnya. Kuma pun di sini merespon kalau Dragon mengatakan Vegapunk memang cukup terbuka soal ambisinya dan eksentriknya juga. Namun bisa dipercaya, Vegapunk pun membalas, Dragon yang bilang gitu kan? Dia memang orang yang sok baik. Terus Kuma pun ngomong, jika cloningannya suatu hari akan menyelamatkan orang lain, maka Kuma melihat itu sebagai alasan baik kenapa dia dilahirkan. Vegapunk pun membalas, kalau Dragon tidak akan senang dengan perjanjian ini. Kuma pun membalas, tidak apa-apa, dia berterima kasih kepada mereka berdua. Terus ngomong lagi, jujur aja jika itu akan menyembuhkan Bonnie, dia rela membuat perjanjian walaupun dengan iblis sekalipun. Dan tolong selamatkan dia. Vegapunk pun membalas, kalau Kuma benar-benar orang suci. Lalu Shin pun beralih ke Marijoa. Di sini ada seseorang yang menyampaikan tentang senjata klon Kuma kepada Saturnus. Kalau prajurit klon akan digunakan sebagai senjata. Terus Saturnus pun membalas, kalau nilai dari sebuah senjata itu dari seberapa banyak orang yang bisa dibunuhnya. Terus mengatakan kalau Vegapunk sangat bodoh, tidak bisa memanfaatkan kesempatan besar ini. Tapi tidak masalah karena dia punya ide sendiri. Orang yang menyampaikan pesan pun membalas, siap, perkataan Anda adalah perintah bagi kami. Shin pun balik lagi ke Egghead. Kuma di sini membalas perkataan Vegapunk tadi, aku orang suci, jangan konyol, aku hanya seorang pasifis pecinta damai. Tentu saja aku ingin menjaga perdamaian. Vegapunk pun membalas, penjaga perdamaian ya, aku suka itu. Bagaimana kalau kita sebut pasukannya pasifista? Dan One Piece episode 1133 pun selesai. Nah guys, dan itulah alur cerita dari One Piece episode 1133. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and follow supaya gak ketinggalan video menarik lainnya.